Shalom, kami mahasiswi Universitas Nusa Rote, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Perkenalkan, nama saya Simpatu, NIM 222217. Perkenalkan, nama saya Irari Awene, NIM 002 Di video ini kami akan menjelaskan tentang usaha abon ikan dengan judul usaha abon ikan. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi dan produksi. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi dan produksi dengan dosen mengaku Dr. Insinyur Jamis Habib Magister Manajemen. Perencanaan, asal kami memilih abon ikan sebagai berikut: cara mengolah produk dengan mudah, bahan-bahan mudah ditemukan dan banyak disukai oleh masyarakat sekitar. Beberapa alasan memilih produk abon ikan bisa melibatkan kepraktisan, kandungan protein, dan rasa yang unik. Abon ikan juga bisa memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan ikan segar. Jenis ikan yang kami gunakan yaitu ikan cakalang dan ikan tongkol. 5 sistem manajemen. Pertama, money atau uang, perhitungan investasi atau biaya. Total biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi abon ikan yaitu sebesar 340.000 dan biaya alat-alat sebesar 502.000. Jadi total keseluruhan sebesar 842.000 dan alat-alat yang dibutuhkan sebanyak 8 alat. Pendapatan diperoleh sebanyak 658.000. Persediaan produk yang kami hasilkan dalam seminggu sebanyak 150 bungkus. Biaya tenaga kerja, kami membutuhkan tenaga kerja dalam produksi abon ikan yaitu 3 orang dengan gaji per minggu sebesar 205.000. 2. Men atau manusia, target penjualan dan segmen pasar. Kami menjual produk tersebut kepada orang-orang sekitar kami. Dan yang ketiga, material atau bahan baku, ikan cakalang 3 ekor dengan harga 150.000, garam 1 bungkus dengan harga 5.000, jahe dengan harga 5.000, gula setengah kilo dengan harga 10.000, bawang putih bawang merah dengan harga 10.000, minyak goreng 2 liter dengan harga 35.000, batang serai 1 ikat dengan harga 5.000, dan jeruk dengan harga 5.000, masako 7 bungkus dengan harga 5.000, plastik pembungkus 1 pak dengan harga 15.000, air 10 liter dengan harga 5.000, minyak tanah 1 liter dengan harga 7.000, jadi total keseluruhan 340.000. Yang keempat, mesin atau alat, wajan sedang dengan harga 75.000, spatula dengan harga 15.000, kompor dengan harga 150.000, wadah besar dengan harga 35.000, pisau dengan harga 15.000, pemantik dengan harga 2.000, blender dengan harga 125.000, dandang dengan harga 85.000, jadi total keseluruhan 502.000. 5. Marketing atau pasar. Kami menjual produk tersebut dengan cara mempromosikan melalui media sosial. Dalam seminggu kami dapat menjual produk abon ikan sebanyak 150 bungkus. Dengan demikian, dalam sehari produk dapat terjual sebanyak 25 bungkus dan dijual dengan harga per bungkus 10.000. Produk tersebut dibuat dalam bentuk kemasan plastik. Pengorganisasian, men atau manusia. Dalam usaha abon ikan, peran manusia dalam pengorganisasian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Manusia bertanggung jawab untuk memilih ikan yang berkualitas tinggi sebagai bahan baku utama. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kebersihan, kesegaran, dan jenis ikan yang sesuai dengan resep abon yang diinginkan. Yang kedua, penentuan proses produksi. Merancang dan menentukan proses produksi abon ikan termasuk langkah-langkah pengolahan dan penambahan bumbu dan metode pengiringan. Keahlian dan merancang proses produksi dapat mempengaruhi cita rasa dan kualitas akhir abon. Yang ketiga, manajemen stok. Pengorganisasian melibatkan manajemen stok. Pengorganisasian melibatkan manajemen stok bahan baku dan produk jadi. Manusia harus mengolah produk persediaan ikan, bumbu, dan kemasan dengan efisien untuk memastikan kelancaran produksi dan mencegah kekurangan manajemen stok. Yang keempat, pemasaran produk. Manusia memainkan peran penting dalam pemasaran abon ikan. Ini melibatkan penetapan harga yang sesuai, strategi pemasaran, dan interaksi dengan pelanggan. Keahlian dalam pemasaran dapat membantu produk abon ikan untuk dikenal dan diminati pasar. Yang kelima, pemeliharaan standar kebersihan.
Menjaga kebersihan selama seluruh proses produksi merupakan tanggung jawab manusia. Hal ini mencakup sanitasi peralatan, ruang lingkup, dan perlindungan terhadap kontaminasi agar produk obat ikan tetap aman dikonsumsi. Yang keenam, penciptaan resep. Manusia dapat menciptakan resep abon ikan yang unik dan berkualitas tinggi. Proses ini melibatkan pengetahuan akan bumbu, teknik pengolahan, dan perpaduan rasa agar abon ikan memiliki cita khas yang membedakan dari produk yang sejenis. Yang ketujuh, mengolah efisiensi produksi. Mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas merupakan tugas manusia. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap aliran kerja, penggunaan sumber daya, dan identifikasi cara-cara untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Dengan melibatkan manusia dalam semua tahap tersebut, usaha abon ikan dapat diorganisir dengan baik untuk mencapai hasil yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Langkah-langkah pembuatan, persiapan bahan, pilih ikan yang berkualitas baik dan sesuai dengan resep yang diinginkan. Langkah pertama, bersihkan ikan dari tulang dan bagian yang tidak diinginkan. Potong ikan menjadi potongan kecil untuk memudahkan proses pengolahan. Langkah ketiga, nyalakan kompor dan siapkan dandang, masukkan air ke dalam. Setelah itu masukkan saringan, letakkan ikan yang sudah dibersihkan tadi, lalu ditutup dan tunggu hingga matang. Setelah itu, angkat dan matikan kompor. Langkah ketiga, siapkan blender dan masukkan ikan dan di blender hingga halus. Setelah itu, pindahkan ke wadah. Langkah keempat, bumbu-bumbu yang sudah disiapkan dibersihkan. Jika semua sudah dibersihkan, di blender hingga halus dan masukkan ke dalam wadah. Panaskan minyak lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, digoreng hingga matang. Campurkan ikan yang sudah di blender, diaduk-aduk semua hingga tercampur merata. Tunggu hingga 5 menit sambil diaduk-aduk. Jika semua sudah matang, angkat dan dinginkan. Langkah kelima, jika semua sudah dingin, abon ikan siap dikemas. Dilakukan sampai selesai sehingga semua sampai terbungkus. Struktur organisasi yang pertama, pemilik usaha bertanggung jawab atas keputusan strategis dan arah, memiliki kendali atas aspek keuangan kebijakan utama. Yang kedua, manajer produksi yang pertama bertanggung jawab atas operasional harian produksi abon ikan. Kedua, menangani perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku dan pengurusan kualitas. Yang ketiga, chef atau ahli bertugas menciptakan dan menguji resep abon ikan baru, menyelidiki inovasi dalam pengolahan dan bumbu untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, melibatkan tim atau individu yang fokus pada pemasaran produk, menangani promosi dan penetapan harga, dan menjalin hubungan dengan pelanggan dan distributor. Yang kelima, manajer stok dan logistik, bertanggung jawab atas manajemen stok bahan baku, produk jadi, dan pengolahan logistik, memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang efisien. Yang keenam, personel produksi, tim produksi yang terlibat langsung dalam proses pembuatan abon ikan, terdiri dari pekerja yang bertugas memproses, mengeringkan, dan mengemas produk. Yang ketujuh, kualitas dan kebersihan, menjaga standar kebersihan dalam kualitas produk, memastikan bahwa produk memenuhi regulasi keamanan pangan dan standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedelapan, keuangan dan administrasi, menangani keuangan perusahaan, pembayaran dan administrasi umum, bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. 5P marketing atau pasar. Dalam usaha abon ikan, pemasaran 5P dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk, fokus pada jenis ikan yang digunakan, kualitas dan keunikan rasa abon ikan tersebut. Inovasi dalam proses produksi juga dapat menjadi nilai tambah. Yang kedua, harga atau price, menentukan harga yang bersaing, mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, serta harga pasar untuk produk serupa di area target. Yang ketiga, tempat atau place, menentukan distribusi abon ikan, baik melalui toko fisik, online, atau melalui mitra bisnis seperti supermarket atau toko makan lokal. Yang keempat, promotion, mempromosikan abon ikan melalui berbagai saluran seperti ikan online, pameran makanan, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Yang kelima, orang atau people, melibatkan faktor manusia termasuk pelatihan staf, pelayanan pelanggan, dan interaksi positif dengan konsumen untuk membangun reputasi dan kepercayaan.
Penelahan material dalam usaha abon ikan. Penelahan dapat mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, bahan baku, evaluasi kualitas ikan dan bumbu-bumbu untuk memastikan kestabilan pasokan dan kualitas produk. Yang kedua, proses produksi, analisis efisiensi dalam proses pembuatan abon termasuk teknik penggorengan, pengemasan. Yang keempat, pemasaran, penelahan pasar untuk menentukan strategi pemasaran efektif secara analisis pesaing dan segmentasi pasar. Yang keempat, keuangan evaluasi keuangan usaha termasuk perhitungan biaya produksi, harga jual, dan profitabilitas. 5. Inovasi produk, penelahan terhadap inovasi produk untuk menjaga daya saing dan menarik konsumen baru. Yang keenam, sertifikasi dan kepatuhan, memastikan usaha memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan peraturan bisnis. Yang ketujuh, pelanggan, mendengarkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pengawasan dalam konteks bisnis melibatkan pemantauan dan pengelolaan berbagai aspek operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini mencakup pengamatan evaluasi dan tindakan perbaikan. Dalam usaha abon ikan atau bisnis lainnya, pengawasan melibatkan pemantauan kualitas produk, efisiensi, keuangan, dan pemasaran. Faktor-faktor lain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Yang pertama, atau manusia. Fungsi pengawasan pada elemen ini mencakup pemantauan kinerja karyawan, pengembangan keterampilan dan manajemen tim, dan kepatuhan terhadap kebijakan sumber daya manusia. Yang kedua, mesin atau alat. Pengawasan pada elemen ini melibatkan pemantauan pengelolaan peralatan atau mesin produksi, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan pengoptimalan penggunanya. Yang ketiga, material atau bahan. Fungsi pengawasan pada elemen bahan mencakup manajemen persediaan, pemantauan kualitas bahan, dan kepatuhan terhadap standar dan kualitas. Report, laporan ringkasan abon ikan. Yang pertama, ringkasan. Usaha abon ikan ini telah berjalan selama seminggu dan berikut adalah ringkasan prestasi dan perkembangannya. Pendapatan selama sehari usaha abon ikan telah berjalan mencapai pendapatan sebesar 1.500.000. Pendapatan ini berasal dari penjualan abon ikan kepada kalangan di rumah dan mungkin melalui saluran penjualan lainnya. Biaya operasional termasuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, sewa tempat usaha, dan biaya pembesaran. Total biaya operasional selama seminggu adalah 802.000. Keuntungan bersih setelah mengurangkan biaya operasional dari pendapatan, keuntungan bersih yang dihasilkan selama sehari adalah 658.000. Pelanggan dan pemasaran. Yang kedua, pelanggan dan pemasaran. Usaha abon ikan melayani beragam pelanggan, termasuk orang-orang sekitar kami. Kami juga memiliki sejumlah pelanggan tetap. Upaya pemasaran telah dilakukan melalui saluran pemasaran dan media sosial. Yang ketiga, bahan baku. Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti ikan cakalang, jahe, minyak goreng, bawang putih dan bawang merah, kacang serai, daun jeruk, gula pasir, garam, air, minyak tanah, plastik pembungkus. Kualitas bahan baku adalah prioritas kami untuk menjaga cita rasa yang konsisten. Produksi. Produk abon ikan dilakukan di rumah dengan 3 karyawan. Proses produksi telah dioptimalkan untuk efisien. Yang keempat, rencana masa depan. Kami memiliki beberapa rencana untuk masa depan usaha kami. Diversifikasi menu. Kami berencana untuk memperluas menu dengan variasi rasa dan tambahan yang menarik. Ekspansi pasar. Kami akan mencari peluang ekspansi di pasar-pasar terdekat kami. Kemasan produk. Kami akan mempertimbangkan kemasan produk yang lebih efisien dan menarik untuk meningkatkan daya tarik. Yang kelima, kesimpulan. Usaha abon ikan kami telah mencapai kesuksesan selama seminggu. Kami berterima kasih kepada pelanggan kami dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk kami. Kami yakin bahwa rencana masa depan kami akan membawa usaha ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.